Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satrio Anggono, NBI 14218110185, akan mempresentasikan laporan tentang analisa sistem mesin pendingin water chiller yang menggunakan fluida kerja R12 dengan variasi polikompresor. Dunia industri di bidang refrigerasi memiliki pertumbuhan yang pesat. Penerapan teknik refrigerasi yang terbanyak adalah refrigerasi industri, yang meliputi pemrosesan, pengawetan makanan, penyerapan panas dari bahan-bahan kimia, perminyakan, dan industri petrokimia. Pada mesin pendingin ini, proses pendinginan air atau water chiller terjadi pada evaporator, di mana kalori yang diserap digunakan untuk penambahan kalori refrigeran pada tekanan konstan. Permasalahan yang dikaji penelitian ini adalah menganalisa performansi sistem water chiller dengan fluida kerja R12 dengan variasi polikompresor. Perubahan kecepatan putaran kompresor akan menyebabkan juga perubahan tekanan yang akan dicapai pada kondensor serta laju aliran massa yang terjadi pada sistem, sehingga secara keseluruhan kecepatan putaran kompresor dapat mempengaruhi performansi sistem mesin pendingin. Oleh sebab itu, penulis mencoba membahas tentang pengaruh perubahan kecepatan putaran kondensor terhadap unjuk kerja mesin pendingin water chiller. Rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah ada 3. Yang pertama, bagaimana proses siklus kompresi uap sederhana pada mesin water chiller. Yang kedua, bagaimana cara menyiapkan atau merakit alat pengujian mesin pendingin water chiller. Yang ketiga, bagaimana mengetahui hubungan antara putaran kompresor dengan cop. Tujuannya yang pertama untuk memahami proses-proses siklus kompresi uap sederhana pada mesin water chiller yang banyak sekali dijumpai dalam dunia industri. Yang kedua untuk dapat menyiapkan atau merakit alat pengujian mesin pendingin water chiller. Yang ketiga untuk mengetahui hubungan antara putaran kompresor dengan cop. Prinsip kerja. Prinsip kerja mesin pendingin. Dalam sebuah mesin pendingin dialirkan dalam suatu pendingin melalui pipa-pipa. Pipa-pipa ini terbuat dari tembaga. Hal ini karena tembaga mempunyai sifat logam yang kuat, lunak sehingga mudah dibentuk, tidak berkarat, dan penghantar panas yang baik. Berikut adalah gambar grafiknya. Diagram. Setelah refrigeran keluar dari refrigeran kontrol, refrigeran masuk ke dalam pipa-pipa evaporator. Di dalam evaporator, refrigeran mulai menguap. Hal ini disebabkan karena terjadi penurunan tekanan yang mengakibatkan titik-titik menjadi lebih rendah sehingga refrigeran menguap. Dalam evaporator ini terjadi perubahan fase refrigeran dari cair menjadi gas atau menguap. Kemudian refrigeran dalam bentuk gas tersebut dialirkan ke kompresor. Kemudian di dalam kompresor refrigeran dikompresikan dialirkan ke kondensor. Gas refrigeran yang mengalir ke kondensor mempunyai tekanan dan temperatur tinggi. Di kondensor, refrigeran didinginkan oleh udara luar yang ini berlangsung secara terus-menerus sehingga didapat temperatur yang diinginkan. Analisa data kuantitatif. Data ini meliputi kondisi temperatur dan tekanan refrigeran pada inlet atau outlet evaporator, kompresor, kondensor, dan katup ekspansi. Data ini diperlukan guna menghitung performansi sistem mesin pendingin water chiller seperti efek refrigerasi, kerja kompresi, kapasitas kondensasi, dan koefisien prestasi atau COP. Prosedur pengambilan data dilakukan sebanyak 5 kali setiap kondisi pengujian, kemudian dirata-rata dengan tujuan didapat data yang lebih akurat. Sebelum dilakukan perhitungan parameter-parameter performansi daur kompresi uap seperti kerja kompresor, kapasitas evaporator, dan kondensor serta COP, terlebih dahulu harus dicari nilai-nilai entalpi pada titik keluaran evaporator, kompresor, kondensor, dan katup ekspansi. Nilai-nilai entalpi tersebut dengan menggunakan diagram tekanan entalpi Freon 12 atau EI du Pont de Nemours Company. T dalam derajat Fahrenheit, V dalam Ft kubik per lbm, S dalam BTU per lbm kali R, atau dengan program CAD.
Kemudian ini adalah perhitungannya. Yang pertama, kapasitas kondensor. Kondisi refrigeran pada sisi masuk kondensor bertekanan 7,9 bar atau 114,58 PSIA dan temperatur 62 derajat dijadikan Fahrenheit menjadi 143,6 derajat Fahrenheit, mempunyai nilai entalpi 95,57 BTU per lbm, sedang keluar pada tekanan 7,8 bar atau 113,13 PSIA dan temperatur 30 derajat atau 86 Fahrenheit, mempunyai nilai entalpi 27,7 BTU per lbm. Maka parameter kapasitas kondensernya adalah, rumusnya adalah Q sama dengan M ref dalam kurung H2-H1. Kemudian dimasukkan MREF-nya 159,488 dikali H2-nya 95,57, H1-nya dikurangi H1-nya 27,7. Ketemunya 10.824,42 BTU per jam. Yang kedua, dampak refrigerasi. Kondisi keluar katup ekspansi terjadi pada tekanan 2,5 bar atau 36,26 PSIA dan min 12 derajat Celcius atau 10,4 derajat Fahrenheit. Didapat nilai entalpinya sebesar 27,7 BTU per lbm. Sedangkan keluaran evaporator terjadi pada tekanan 2,4 bar atau 8,9 PSIA dan 3,9 derajat Celcius atau 39,02 derajat Fahrenheit dengan nilai entalpi 82,31 BTU per lbm. Maka dampak refrigerasi untuk kondisi ini adalah, rumusnya RE sama dengan H1 min H4 sama dengan H1 nya 82,31 BTU per lbm dikurangi H4 nya 27,7 BTU per lbm, ketemunya 54,61 BTU per lbm, sehingga kapasitas refrigerasinya adalah, rumusnya Q evaporator sama dengan M ref dalam kurung H1 min H4. MREF-nya yang kayak tadi 159,488 dikali H1-nya 82,31 dikurangi H4-nya 27,7, ketemunya 8709,618 BTU per jam. Yang ketiga, perhitungan kerja kompresi. Refrigeran masuk kompresor bertekanan 2,4 bar atau 34,809 PSIA dengan suhu 3,9 derajat Celcius atau 39,02 derajat Fahrenheit. Maka nilai entalpi yaitu 82,31 BTU per lbm, sedangkan tekanan keluar kompresor pada 7,9 bar adalah 114,58 PSIA dengan temperatur 62 derajat Celcius atau 143,6 derajat Fahrenheit. Harga entalpi kondisi ini adalah 95,57 BTU per lbm. Besarnya parameter kerja kompresi adalah, rumusnya Wcom sama dengan H2 min H1. H2 nya 95,57 BTU per lbm dikurangi H1 nya 82,31 BTU per lbm, ketemunya 13,26 BTU per lbm. Maka daya kompresor yang dibutuhkan adalah, rumusnya P kompresor sama dengan M ref dalam kurung H2 min H1. M ref nya seperti yang tadi 159,488 kali H2 nya 95,57 dikurangi H1 nya 82,31, ketemunya 2114,806 BTU per jam. Yang terakhir, yang keempat, koefisien prestasi atau COP. Harga koefisien of performance untuk refrigeran R12 pada kondisi di atas adalah sebesar, COP-nya rumusnya H1 min H2 per H2 min H1 sama dengan RE per Wcom sama dengan H1 RE nya ketemu 82,31 min 27,7 BTU per lbm, yang Wcom nya 95,57 min 82,31 BTU per lbm. Hasilnya 4.004,1184 BTU. Pembahasan dan analisis datanya. Setelah melakukan pengujian dan penghitungan hasil pengujian yang berupa parameter-parameter performansi sistem, maka kita akan mendapatkan hal-hal penting berikut. Yang pertama, uji keseragaman data yang dilakukan menunjukkan bahwa data yang didapat tidak ada yang di luar dari BK atas batas kendali atas dan BKB atau batas kendali bawah, sehingga dapat disimpulkan bahwa data pengujian yang didapat dalam kondisi terkendali, mana BKA sama dengan rata-rata tambah 3 standar deviasi. Berikut adalah gambar grafiknya.
Uji keseragaman data T1 pada kondisi boli 1 kipas. Yang kedua, perubahan kecepatan boli kompresor dari P1, P2 sampai P3 di mana P1 lebih besar dari P2, P2 lebih besar dari P3. Pada pengujian ini terlihat bahwa kecepatan kompresor semakin besar maka COS semakin turun nilainya. Hal ini disebabkan karena peningkatan daya kompresor tidak sebanding dengan peningkatan kapasitas refrigerasi, atau dengan kata lain peningkatan kapasitas refrigerasi lebih kecil dibandingkan dengan peningkatan daya kompresor. Yang ketiga, dampak refrigerasi secara umum mengalami penurunan dengan naiknya putaran kompresor. Hal ini dikarenakan adanya penurunan temperatur refrigeran pada pengeluaran evaporator. Yang keempat, penurunan COP disebabkan adanya kenaikan putaran kompresor sehingga kerja kompresi akan mengalami kenaikan harga. Kerja kompresor merupakan faktor pengendali harga COP. Terima kasih. Demikian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.